Kembali lagi di channel Open Portfolio Saham, di mana di channel ini saya share bagaimana saya memanage portfolio saham saya. Jadi tujuan saya membuat channel ini sebenarnya hanya untuk catatan pribadi saya saja. Bagaimana saya melakukan hold saham, ketika saya hold, ketika saya melakukan penjualan maupun pembelian. Dan harapannya bagi yang menyaksikan channel ini juga bisa mengambil bagaimana sih cara saya gimana saya untuk memanage portfolio saham saya. Oke, terakhir saya melakukan update adalah di akhir penutupan bursa tanggal 30 Agustus tahun 2024. Oke, dan setelah itu saya tidak ada video lagi, barulah di minggu kemarin saya cukup aktif di dalam um, bursa saham Indonesia karena ada, ya, balik lagi karena ada pengumuman pemotongan suku bunga di BI rate di 0,25 bps maupun di pemotongan suku bunga The Fed di 0,50 bps, sehingga minggu lalu saya cukup sibuk sebenarnya untuk melakukan transaksi saham. Nah, transaksi apa yang saya lakukan? Nah, ini adalah update portfolio saya di akhir penutupan Bursa Saham tanggal 20 September 2024. Yang paling pertama, oke, saya mau update agak bawah dari SMRA. Nah, saya memutuskan saham SMRA ini untuk saya jual seluruh kepemilikannya, di mana sebelumnya saya punya di porsi portfolionya di 5,08%, akhirnya jadi 0%. Saya jual habis, di mana saya memiliki average price itu di harga 494, dan kondisinya saat itu adalah di saat itu sedang profit 36,3%. Jika kalian yang sudah nonton video saya dari awal, saya baru membeli saham SMRA ini setelah saya menjual saham Sido sebagian. Jadi saya ganti SMRA karena saya menilai ada peluang di mana mereka ada rencana untuk melakukan IPO SMIP atau anak perusahaannya. Nah, di situ saya melihat kemungkinan ini saham akan dihargai lebih karena ada corporate action tersebut. Nah, kebetulan karena kemarin pas ada penurunan suku bunga, saham ini melonjak cukup drastis, dan hanya ketika saya waktu beli itu di bulan Juni atau Mei, akhir Mei 2024, hanya berselang waktu tidak sampai 3 bulan, saham ini sudah mencapai 36,3%. Dan saya melihat, ya, di stream ataupun di stream Stockbit, ya, maksud saya, ataupun di banyak forum-forum saham, saham ini udah mulai rame, banyak peminatnya karena ada pemotongan suku bunga dan segala macam. Wah, mulai rame. Dari situ sih saya melihat, karena pestanya sudah mulai rame di SMRA ini, saya memutuskan untuk cabut saja. Saya exit saja dari saham ini sebelum nanti saya takutnya tidak bisa exit gitu. Nah, akhirnya ya 3 bulan dengan keuntungan 36,3% capital gain, ditambah saya pernah mendapatkan um, dividen kalau nggak salah hampir 1 jutaan waktu itu menurut saya sudah keuntungan cukup baik, sehingga nah bisa dilihat sendiri tanggal 18 bulan 9 tahun 2024 saya memutuskan untuk menjual SMRA sepenuhnya 36,3%, kayak gitu semua kuantitinya. Dan akhirnya semua hasil penjualannya, net profitnya saya input ke dalam cash saya, sehingga cash saya yang tadinya hanya 1,21% menjadi 6,13% saat ini. Jadi SMRA sudah tidak ada di portfolio saya lagi. Oke, lanjut. Apa yang saya lakukan dengan setelah penjualan SMRA? Saya membeli saham ADRO. Hanya saja membeli ADRO ini hanya membeli sedikit saja, hanya 1,17%. Karena ya ini lebih lebih ke spekulatif buy aja, karena saya beli ini karena ada aksi corporate action bahwa Adro akan melakukan spin off anak usaha
yaitu Adaro Andalan Indonesia AI, yang ini dia berusaha menjual saham anak usahanya. Nah, apa namanya, untuk di mana saham anak usaha ini yang AI ini adalah yang membukukan hampir 90% dari revenue-nya Adro. Nah, sebenarnya ini cukup cukup mengerikan ya. Coba bisa lihat di kata data kontribusi laba AI ke ADRO signifikan, apa dampaknya dengan spin off. Sebenarnya banyak banyak berita buruk kalau spin off ini terjadi. Jadi kan Adro sendiri katanya mau ke green energy kayak gitu. Nah, jadi saya memutuskan untuk beli ini. Malah justru saya memutuskan untuk beli ini, agak kontrarian sebenarnya. Di saat orang lain banyak yang ngejual, saya memutuskan untuk membeli ini. Karena katanya sih kalau misalnya sudah sudah nanti akhirnya AI Adaro Andalan Indonesia ini akan IPO nantinya, ya siapa yang punya saham Adro akan dapat istilahnya kesempatan untuk membeli saham AI ini. Nah, itu sih alasan saya, dan karena ini spekulatif juga, saya nggak berani buang banyak. Jadi kalau misalnya ini berhasil tiba-tiba naik harganya tinggi kayak gitu, ya saya menang. Kalau misalnya saya salah spekulasi ini akhirnya malah Adro anjlok sahamnya, ya ya sudah, saya tidak terlalu rugi gitu. Nah, saya beli di harga average price itu di 3.670. Mungkin bisa ada penambahan, mungkin saja tidak, tapi kalaupun ada penambahan hanya sedikit aja, mungkin sampai batas 3% portfolio saya lah Adro ini. Kayak gitu. Saat ini kondisinya masih di floating profit, syukurnya di 0,82%. Lalu BBNI sekarang porsi portfolio saya ya, karena ada penambahan cash jadi agak berubah dari yang 30 Agustus 2024. Ini bukan berubah karena saya melakukan pembelian atau pengurangan, tapi karena ada penambahan cash saja. Jadi porsinya itu ada di 11,35%. Saat ini masih di floating profit 34,52%. Best saham selanjutnya itu porsi portfolio saya di 10,91%, ada di average 132,9. Saat ini lagi floating loss di minus 4,44%, angka cantik ya. Terus saham BJTM, nah ini agak lemot ya, maksudnya walaupun udah suku bunga turun, tapi dia tetap ada di kisaran harga 580, 575 kayak gitu. Nah, ini saya punya porsi 10,92%, average price-nya 64,85, jadi saya masih floating loss di minus 13,51%, 51%. CK ini saya punya porsi 10,14%, average price-nya 19.920,46. Saat ini lagi floating profit di 7,79%. Elsa ini saya punya porsi portfolio di 9,71%, average price-nya di 400,28, floating profit 20,92%. Lanjut ke POWR, porsi portfolio saya di 10,58%, di average price di 6,89,90, floating profit akhirnya di 1,46%. PTBA, nah saya punya porsi portfolio di 12,47%, dan minggu kemarin sepertinya sampai TBA ini agak naik ya, jadi floating profit saya dari yang tanggal 30 Agustus ada di belasan persen, ini sekarang tinggal minus 43%. Lalu sampai TSN ini nggak bergerak sama sekali, tetap di porsi portfolio 11,46%. Terus kondisinya floating loss minus 9,86%. Seharusnya sih saham teknologi bisa berefek ya terkait penurunan suku bunga di minggu lalu, tapi mereka saham ini tidak bergerak sama sekali. Lalu saham Sido ini juga cukup mulai bergerak lagi. Porsi portfolio saya di 5,17%, average price saya cukup tinggi di 668,83%. Saat ini lagi floating profit di 2,46%. Nah, demikianlah update portfolio saya di hari penutupan bursa tanggal 20 September kemarin. Ini
mungkin saja akan berubah di minggu depan, tergantung dari apa yang akan terjadi di minggu depan. Karena saya maunya cash yang cukup banyak, mungkin saya akan menambahkan sedikit-sedikit cash ke dalam portfolio saya, atau mungkin saya akan menjual salah satu saham di dalam portfolio saja saya. Nah, kita tunggu aja di episode selanjutnya, di video-video selanjutnya. Dan sekali lagi disclaimer on ya, saham yang saya manage di sini bukan ajakan membeli, ini hanya untuk share saja bagaimana cara saya memanage portfolio saham saya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Sukses terus untuk investor saham Indonesia. Terima kasih.